ini adalah milad ke-55 perguruan Darul Hikam. Berarti perguruan Darul Hikam termasuk SMA Darul Hikam sudah berkiprah selama 55 tahun untuk mendidik, membina generasi muda Indonesia sesuai dengan konsepnya yang dirumuskan dalam tagline berakhlak berprestasi. Kami melihat bahwa sudah banyak tokoh-tokoh alumni SMA Darul Hikam, ya, ada yang jadi guru besar, ada di pemerintahan, ada di TNI, ada diplomat, ada pengusaha-pengusaha dan lain sebagainya. Bahkan yang menarik ada di antaranya yang berhasil dengan profesi kekinian sebagai pendiri startup company serta influencer. Ada yang jadi selebgram dan YouTuber. Tentunya kesuksesan ini tidak terlepas dari fondasi pendidikan yang diperoleh dan diberikan oleh sekolah Islam terbaik di Indonesia, yakni SMA Darul Hikam Bandung. Dan siang ini kita berada di SMA Boarding, SMA terbaik di Indonesia, SMA Boarding Darul Hikam yang terletak di Dagogiri. Masih penasaran? Kalau penasaran, mari kita masuk meninjau lebih lengkap tentang SMA terbaik di Indonesia, SMA Darul Hikam Boarding di Dagogiri. Ya, assalamualaikum Bu Mari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak. Sedang apa ini? Ini sekarang kan kita masih pembelajaran jarak jauh Belajar Pak. jarak jauh. Jadi ya, ini tidak ada siswa ya? Tidak ada. Guru ada? Hanya ada guru-guru yang piket saja. Guru yang piket. Udah sambil jalan Pak. Ya, enggak. Dan saya dengar katanya bahwa di SMA Darul Hikam itu sampai 80% bisa berasal dari siswa-siswa di seluruh Indonesia. Ya, itu dari Pak. provinsi mana saja? Kalau Jawa Barat hampir semua kota Pak ada. Kemudian untuk provinsi DKI, kemudian juga Banten, Sumatera itu banyaknya Pak dari Batam, kemudian Belitung, kemudian ada juga dari Padang, bahkan Pontianak, Balikpapan, sampai NTT banyak siswa yang sekolah di. Saya dengar Irian juga ada? Iya Pak, ada Papua. Sampai Irian ya? Sampai sana. Jadi hampir semua pulau di Indonesia. Ya. Dan beberapa provinsi Indonesia yang menyekolahkan anaknya di sini. Ya. Kenapa mereka yang jauh-jauh sampai tertarik untuk datang ke sekolah Darul Hikam? Pada awalnya Pak, memang mereka kenalnya kita sekolah Islam. Jadi ingin menitipkan anak-anaknya supaya memiliki akhlak yang baik. Dan ternyata tagline berakhlak berprestasi itu sudah memasyarakat, sehingga mereka ingin menitipkan anaknya supaya berakhlak dan berprestasi. Sambil berkeliling Pak, saya akan menjelaskan juga tentang kualitas guru-guru atau kompetensi guru-guru. Jadi kami selalu melakukan talent mapping Pak untuk guru-guru, dan yang terakhir 2 minggu yang lalu melalui psikotes gitu, itu luar biasa. Ternyata guru-guru kita memiliki kecerdasan yang tinggi, itu hampir 80% Pak. Ukuran kecerdasan tingginya apa? Dari IQ Pak. Oh begitu. Kemudian juga selain itu mereka memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Ini kelas Pak sudah dirancang untuk new normal nanti, jadi 50% dari jumlah siswa. Oh, 50% dari jumlah siswa normal per kelas. Berapa ya, per kelas? Per kelasnya 24 sampai 25. 24 25. Oh, berarti itu 12 ya? Iya, 12. Luar biasa, bagus kalau gitu. Ini kelas. Ya, ini lantai 1 ya, Bu? Lantai dasar, Pak. Dasar. Jadi lantai dasar ini banyak kelas-kelas untuk ruang belajar dan ruang tata usaha, ruang kepala sekolah, ruang BK, dan ruang wakasek. Ini kami juga Pak banyak prestasi untuk anak-anak kita. Ini prestasi 2 tahun terakhir. Oh, ini bukan ini ya, hanya 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir. Bidang apa saja, Bu? Kita matematik. Oh ya, matematik. Matematik tingkat internasional. Oh ya. Terakhir yang diselenggarakan di Kanada dan di Thailand. Matematik internasional dilaksanakan di Kanada dan Thailand. Wah, luar biasa. Jadi siswa kita. Kemudian juga yang jadi keunggulan kita tari saman. Tari saman 3 kali berturut-turut tingkat nasional. Tari saman. Ya. Itu ya, yang begitu kan? Ya, yang dari Tari Aceh ya? Aceh, betul. Oh, nasional ya? Penyelenggara siapa? Penyelenggaranya dari sekolah ada di Bogor. Kemudian juga ada dari Departemen Pariwisata. Kemudian juga yang unggul lagi kita PSTD. PSTD juga sudah tingkat internasional. Apa tuh? Apa tuh, Bu? Perisai di tingkat dasar.
Oh, jadi bela ada matematika, Ya. ada tari Seni. saman kesenian, ada juga olahraga. Dan kewirausahaan juga Pak. Alhamdulillah anak kita bisa mendesain juara nasional dan sekarang siswanya diterima di desain interior ITB. Kewirausahaan, Ya, Pak. membuat desain tentang. Tentang desain interior. Desain Jadi yang interior. penyelenggaranya fiksi. Oh, begitu dia. Dan Internasional. sekarang diterima di ITB. Ya, desain interior. Juara apa tadi? Juara desain Desain. kewirausahaan di level. Di level nasional. Wah, luar biasa, pantas Bu. Mari orang pada ingin di sini ada prestasi matematika, Ya. ada prestasi seni, ada prestasi olahraga, dan ada prestasi kewirausahaan. desain kewirausahaan ya. Ya, ya. Ini ruang BK Pak. Kalau biasanya siswa takut ke ruang BK, di sini berebut Pak, ingin Kenapa? konsultasi. Oh, karena ya? mungkin guru BK-nya Wah, begitu nyaman alhamdulillah. terbuka. Ini ruang tata usaha, Oh, begitu. ya, ruang administrasi. Bu Mari, itu menarik. Biasanya anak kan tidak mau dipanggil Iya, BK, Pak. dia berebut. Itu kenapa? Antri. Karena mereka ingin konsultasi, terutama kan ke SMA tentang karir ya Oh, Pak ya. begitu. Dan mereka masalah-masalah yang dihadapi di keluarganya. Oh, ini saya catat ini orang berebut ke BK. Ini ruang. Ini ruang kepala sekolah. Oke, oke, Iya. oke. Ini ruang guru Ahwat, jadi kami pisah Pak antara guru Ikhwan dan Ahwat. Nah ini sendiri ruang Wakasek, Oh, ini ruang bakal kepala sekolah ya. ya. Dan kita toiletnya juga Pak luar biasa. Toiletnya tuh, toilet kita bikin nyaman. Oh, Sampai ada anak yang tertidur di toilet, Aduh. saking nyamannya. Sedang sekolah bukan? Lagi istirahat. Kecapean kali belajarnya. Jadi anak-anak belajar kadang-kadang di sini juga. Mereka langsung melihat, menyaksikan contoh-contoh yang disampaikan oleh gurunya melalui visual. Jadi ini sangat menarik sekali dan ruangnya sangat nyaman sekali. Kadang-kadang kita juga pakai rapat. Jadi beberapa pelajaran disampaikan di ruang audiovisual ini. Ya. Termasuk juga karya anak-anak ditampilkan di sini. Karya anak-anak ketika tampilan biasa disampaikan sini. Tapi kalau yang terpajang di beberapa ruang. Kapasitas berapa, Bu? Ini kapasitasnya maksimal di 30 Pak. Oh, jadi sejumlah anak ya? Kapasitasnya. Sejumlah anak. Ini ruang OSIS Pak, jadi anak-anak nyaman sekali. Ruang OSIS rapat di Ruang sini. OSIS ya? Ya. Ini ruang Begitu. UKS Pak, jadi kalau anak-anak ada yang sakit, Oh, ini ruang kita UKS ya? istirahatkan di ruang Oh, UKS. begitu. Oke. Kemudian ini ruang rapat Pak, jadi OSIS selain tadi memakai ruangan audiovisual, juga rapat menggunakan ruangan ini. Oh, begini. Ini ruang rapat ya? betul, Wah, Pak. tidak kalah nih ruang DPR juga benar. Karena kita ada ruang pembelajaran lain Pak, yang suasananya tuh rileks, santai. Biasanya digunakan untuk pengetesan Al-Quran. Atau kadang-kadang anak-anak ketika istirahat kumpul di sini. Ini ruangannya. Apa Iya, Pak. namanya? Anak-anak menyebutnya alun-alun Pak. Oh, kenapa alun-alun? Karena Karena mungkin ini. jadi dibuka ya sepatunya ya? Boleh Pak. Oke. Oh, jadi Karena ini ini disebut ada- alun-alun Ya, ini sebutan untuk anak-anak. pembelajaran Al-Quran, Ya, teks Al-Quran, dan view seperti ini ya. Jadi Oh, gitu. memang kita ingin anak-anak itu homey gitu di sekolah itu. Nah, itu penting, Bu. Jadi anak itu humbi ya, di sekolah merasa di rumahnya. Ya, makin jelas, Bu. Mari, kenapa banyak yang di sini? Ya, Pak. Termasuk yang tadi punya alun-alun ya. Ya, Padahal tempat belajar Al-Quran. ya, Al-Quran atau saya itu tadi tes kecakapan khusus. Tes KAI. kecakapan pendidikan agama Islam ya. Ini ada ruang khusus Pak. Biasanya juga ini untuk nunggu orang tua kalau mau konsultasi. Tapi anak-anak menyebutnya balai kota. Oh, begitu. Jadi ini adalah orang tua kalau konsultasi terima di Iya. sini, tapi diberi nama oleh Orang siswa. Oh, yang beri namanya siswa. Iya, betul, Apa Pak. balai kota? Karena mungkin dekat alun-alun udah balai Ah, kota. balai kota. Jadi ada beberapa tempat yang diberi nama oleh Siswa. dan kemudian itu diakomodasi dan direhalkan oleh sekolah. Itu alun-alun, ini Balai balai kota. kota ya. Sekarang kita berada di aula Pak. Ini merupakan tempat olahraga indoor. Kita ada juga outdoor di luar sana. Karena hujan kita tidak bisa ke sana. Nah selain olahraga ini juga sering digunakan untuk apel pagi. Kemudian juga rapat-rapat pertemuan orang tua murid. Oh, iya. Jadi di sini ada basket, bisa untuk bulu tangkis, voli dan futsal Oke. indoor. Jadi ini adalah sport indoor fasilitas ya. Ya, betul. Jadi fasilitas indoor di dalam, basket, bulu Voli. tangkis, voli, bahkan apa tadi itu, Bu? Ada futsal dan tenis Banyak meja. pingpong. Ya, Dan juga ini adalah untuk apa? Rapat Pertemuan, orang tua. Rapat orang tua gabungan ya. gabungan. Oke. Oh, ini fasilitas indoor. Iya, basket. Aduh, salah ya. Oke.
Selanjutnya ini ruang musola, Pak. Musola ya. Ya, jadi digunakan untuk sholat duha bergantian setiap kelas. Kemudian juga sholat duhur, sholat asar berjamaah. Selanjutnya kita ke atas, Pak. Ini salah satu hasil kreasi siswa, Pak. Apa ya? Ini yang lukisan. Oh, lukisannya ya? Ikro Bismillah. Ini dibuat dengan siswa bersama. Ada beberapa karya siswa yang ditampilkan selain ini ada? Ya, ada banyak di begitu. beberapa lantai. Itu khusus untuk memamerkan hasil karya siswa. Ini karya siswa ya? Ya. Luar biasa. Selain tadi, Pak, ini juga hasil karya siswa. Dan gitu ya? dipajang di beberapa dinding. Oh, iya. Ini ada yang kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Selanjutnya kita ke perpustakaan, Pak. Ini selanjutnya perpustakaan yang dimiliki oleh SMA Darul Hikam, ini dengan tempat bacanya. Sengaja ini dipasang di sini, Pak, supaya bisa lihat sambil view, membaca view. Kemudian juga ada yang lesehannya juga. Ini ada rooftop di sini. Anak-anak biasanya setiap kelas tampil misalnya di mini stage. Oh gitu, jadi Ya. menampilkan apa kreasi mereka. Kreasi seni. Biasanya gitu. tiap semester atau gimana? Satu semester satu kali, Pak. Oh begitu. Gitu. Di sini Jadi ini stage-nya ya. anak-anak nonton di keliling di sini. Ini sebagian tahun 2020, Pak, siswa-siswa kami yang diterima di perguruan tinggi negeri di Indonesia dalam Angkatan negeri. kemarin ya, 2020 ya. 2020. Itu musim pandemik ya. Ya, sudah mulai pandemi, sudah mulai tidak ada ujian nasional. Oke. Kemudian itu katanya banyak juga yang ke luar negeri. Ya betul, Pak, ada di Jerman, kemudian juga di Belanda, di Paris. Kalau Malaysia, Singapura itu sudah biasa Biasa, banyak. ya? Ya. Oke, jadi alumni kita di dalam negeri dan di luar. Di luarnya banyak ke Eropa ya? Banyak ke Eropa. Timur Tengah enggak? Timur Tengah. Belum ada, Pak. Oh begitu. Jadi menarik, sekolah Islam dengan tema berakhlak berprestasi, ada keunggulan riset, ada keunggulan agama, selain keunggulan pendidikan, tapi banyaknya ke negara Eropa dibandingkan ke Timur Tengah. Bagaimana kesiapan bahasanya, Bu Mari? Karena kan kita ada plus, Pak, materi tentang conversation. Anak-anak diajarkan masuk ke dalam mata pelajaran. Selain itu, ketika kelas akhir ada tes TOEFL juga. Oh gitu ya, ada tes TOEFL, bahkan pelajaran harian bahasa Inggrisnya itu lebih kepada conversation ya. Oke Bu Mary, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya menjelaskan tentang konsep pendidikan dan mengajak saya keliling. Saya melihat konsepnya luar biasa, lingkungannya juga luar biasa antara Dago dan Lembang, dan fasilitasnya juga sangat memadai, dan juga tadi ya ruang-ruang kreativitas yang dibuka oleh sekolah untuk memberikan kesempatan kepada anak berkreasi dan menyampaikan pendapatnya. Terima kasih Bu Mary. Sahabat-sahabat, para ibu dan bapak, demikian tadi saya berkunjung ke sekolah terbaik di Indonesia, sekolah boarding Darul Hikam boarding bertempat di Dagogiri antara Dago dan Lembang. Konsep pendidikannya luar biasa, pendidikan karakter berbasis iman, bimbingan ibadah, dan tuntunan akhlak. Pendidikan ilmu pengetahuannya juga luar biasa, berbasis kepada kurikulum pemerintah dan kurikulum khas Darul Hikam. Antaranya ada riset, ada kurikulum pembinaan masyarakat, sehingga sempurna antara pendidikan IQ, EQ, SQ, pendidikan antara soft skill dan hard skill. Saya kira memang itulah yang harus kita berikan kepada anak-anak kita, investasi bagi masa depan mereka. Ada karakter yang kuat, kesiapan berkarya, dan kesiapan menyongsong teknologi. Untuk adik-adikku, anak-anakku, bikinlah sekolah Darul Hikam. Bukan hanya konsepnya bagus, partisipatif, lokasi juga enak, dan fasilitasnya juga memadai, tapi membuat kalian akan bisa nyaman untuk sekolah di sana karena antara lain konsep partisipasi, memberikan ruang kepada anak-anak untuk berkarya, untuk menyampaikan pendapat dalam penyelenggaraan pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.